kita sediakan wadah. Ini kita pakai apa namanya? Pakai galon, tapi kita sudah modifikasi sedikit. Kemudian kita packaging. Ini berapa kotak bisa penuh kayak gini ya? Ini kan kita ngumpulnya dari banyak jenis ya. Tadi jenisnya ada dorsata, mellifera, serrana, sama trigona. Nah, trigona ini hasilnya kan nggak terlalu banyak. Jadi kalau untuk yang trigona kita sediain satu drigen aja paling. Gitu. Iya. Habis itu ya kita timbang dengan ukuran yang kita sudah atur. Ini lebah-lebah yang di sekitaran kita ini jenisnya jenis lebah rumahan. Kalau orang Jawa bilangnya tahun glodok. Tahun glodok. Tahun glodok. Menyengat nggak? Ini menyengat. Tahun glodok menyengat. Tahun glodok menyengat. Tapi sengatannya nggak terlalu berbahaya lah. Tapi nyengat. Iya. Nggak berbahaya tapi nyengat. Selanjutnya ya kita labeling. Itu sudah langsung ukurannya. Nanti kita timbang dulu. Oke. Kita ada alat timbangnya. Itu. Nah, satu itu berapa, Mas? Satu apa? Jualnya? Satu wadah. Kalau untuk yang trigona yang tadi botol yang depan tadi sih. Ya. Botol depan itu 200-an, 225. Ya, ini beratnya segitu. Kalau beratnya itu yang ini coba. Kalau yang ini. Oke, timbang. Ini dulu. beratnya sekitar 600 gram. Oke. Kita biasanya ini berat botol itu sekitar 41. Jadi ini kita buat sekitar 600 gram. Oke. Jadi kalau 600 gram ini masih kurang. 600 gram berat kotor. Terus nanti bersihnya. Ini kan 630 sama berat botol itu sama berat ini itu kan 641. Berat botolnya itu 41, jadi berat bersih 600 gram. Oke. Dijual? Kalau kemasan 600 gram itu sekitar 300.000. Oke. Jadi satu botol drigen kecun 300.000. 300.000. Oke Mas, kita lanjutkan ngobrol kita. Sebenarnya Mas Wahyu ini mulai kapan melakukan aktivitas ternak lebah ini? Sejak kapan? Kita mulai itu sebenarnya sejak masih di kampus. Saya mulai itu persisnya yang serius itu dari tahun 2012. 2012 saya waktu itu belum selesai di kampus, baru 2013 saya selesai dari kampus. Jadi 2012 itu saya sambil kuliah kan, saya sambil kerja. Maksudnya kerjanya itu kerja karena dipaksa. Jadi waktu itu saya harus bayarin kuliah gitu. Waktu itu ada temen yang masukin madu. Saya sebenarnya suruh jualin aja. Jadi waktu itu apa aja saya jualin. Kemudian karena basic saya pertanian, saya masuklah di kampung. Maksudnya ke kampung. Jadi ketika di kampung itu ada ada petani lebah di sini yang dia suka manja itu, tapi mereka kesulitan jual. Nah dari situlah kemudian saya belajar untuk yuk saya bareng-bareng lah, saya bantuin jualin gitu. Waktu itu saya karena nggak punya modal uang, saya bilang saya modalnya modal kepercayaan. Jadi saya titip jual, saya jualin produk mereka itu. Dari situlah kemudian dari sedikit gitu kita sulit lah ngejelasin madu itu, karena orang percaya madunya tadi mitosnya masuk dalam kulkas dia nggak beku, semut nggak disukai, kemudian rasanya begini rasanya begitu. Jadi ketika kita awal itu ya yang percaya rata-rata teman-teman aja, jadi teman-teman gitu yang ya sudahlah, mungkin belinya karena kasihan, karena apa kan kita masih mahasiswa, jadi ya sudah biarin aja, yang penting kita ngalir. Poinnya sih kuncinya di istiqomah sih waktu itu. Jadi ketika kita masih awal-awal itu orang ngirim madu gitu, ada yang bagus memang, ada yang jelek. Jadi kemudian kita saring lah. Jadi saya saring sama teman-teman itu, saya bilang jualan madu itu saya bilang jualan amanah, jualan kepercayaan saya bilang. Jadi ketika kita mau jual, saya harus pastikan madu ini benar-benar murni. Makanya saya kerjasama dengan petani lebah itu lumayan banyak, dan alhamdulillah supplier yang pertama dan sampai hari ini kita masih kerjasama. Jadi udah sekitar 8 tahunan dia masih. Jadi supplier saya yang pertama itu sampai hari ini masih. Itu orang dari Jambi, dari Muara ini masih sampai hari ini. Itu mulainya. Kemudian
saya buka outlet di Jalan Zainal Abidin Pagar Alam waktu itu. Di sana saya buka namanya Rumah Madu di situ. Baik Mas, suka dukanya apa Mas selama ternak lebah ini Mas? Jadi suka dukanya itu gini, hampir banyaknya dukanya. Dukanya itu gini, kayak tadi kita masih baru, dikomplain gitu. Ya kan namanya orang kan punya hak untuk nyampein pendapatnya lah, silakan lah. Tapi bagi kita yang masih baru belajar usaha, ketika ini madunya palsu ya, madunya, waduh, kita langsung down duluan gitu. Lanjutin nggak jualannya. Kemudian kita juga pernah kena tipu juga pada waktu itu. Jadi supplier gitu masukin yang pertama. Saya kan biasanya kalau supplier baru saya ambil paling nggak banyak-banyak, paling 5 kilo 10 kilo gitu. Giliran kita order banyak malah palsu, kena tipu. Jadi waduh, ini nggak sesuai standar kita kan. Saya mau periksa ke peternakannya, dia nggak mau gitu. Kita kembaliin, kita mau, waduh ini si malakama. Jadi ya sudahlah, ya rugi-rugi lagi. Jadi makanya sampai hari ini ketika kita ada dengan petani yang baru, kita harus pastikan yang pertama kita ada alat uji sedikit itu madu untuk menguji kadar air, untuk menguji jenis gulanya, kemudian enzim, kandungan enzim dalam madunya. Nah itu alat sederhana itu yang pertama. Yang keduanya kita ikut panen langsung, boleh apa enggak gitu. Jadi alhamdulillah dari situlah kita belajar untuk jaga yang pertama sumbernya yang amanah, yang kedua kita lebih percaya diri untuk menjual. Sukanya apa? Sukanya pada waktu itu sih saya pernah dapat hadiah itu penjualan madu terbanyak. Waktu itu ada teman-teman ada ngumpulin gitulah. Saya dikasih hadiah umroh jadi waktu itu tahun 2014, nggak lama sih, 2 tahun kita mulai usaha itu. Kemudian penjualan saya waktu itu tertinggi se Indonesia waktu itu madu. Jadi saya dikasih hadiah umroh pada waktu itu. Oleh siapa? Salah satu supplier yang nyuplai kan nih ada ini siapa yang paling besar kan gitu. Alhamdulillah pada waktu itu dengan kita juga yang dari daerah baru belajar, alhamdulillah bisa penjualan kita bisa tertinggi pada waktu itu. Apa apresiasi pemerintah terhadap ternak lebah sebelum ini? Kalau apresiasi secara khusus sebenarnya saya belum ada gitu. Saya sebenarnya agak iri gitu. Waktu itu saya pernah studi ke sebenarnya bukan studi ya, kunjungan kemudian belajar itu di Thailand, kemudian pernah juga di Kuala Lumpur. Di daerah sana itu untuk lebah itu secara serius dikembangkan. Padahal kalau di Thailand itu saya tahu di sana bukan muslim ya. Bukan muslim, itu diseriusi. Ada hutan kota di sana itu benar-benar dipakai untuk pemuliaan lebah. Jadi di situ ada lebah itu, lebahnya asalnya dari mana, spesiesnya apa, kemudian habitatnya di mana aja, itu dibuat di situ museumnya. Kemudian di daerah situ juga ada tadi jenis-jenis kelanceng, jenis trigona itu dipeliharain di situ. Dibuat percontohan pengolahan propolisnya, pengolahan madunya untuk industri kosmetik. Saya bilang kita kok belum sampai sana gitu. Sana ya kita ya. Ya, saya bilang itu agak iri ya. Agak iri sebenarnya di situ. Cuma kalau di sini alhamdulillah, kalau ya saya sendiri sih ya bersyukur waktu itu kita dibantu untuk proses PIRT. Kemudian saya waktu itu dibuatin aplikasi untuk marketplace itu untuk rumah madu. Jadi orang bisa order madu langsung dari aplikasi. Mas, apa Mas yang sudah didapat dari bisnis atau pengembangan ini? Jadi kan yang didapat dari sini. Jadi kalau udah didapat sekarang ini saya begini lah. Saya pada waktu itu masuk ke Bandar Lampung itu istilahnya cuma bawa baju lah. Pada waktu itu bawa baju ke Bandar Lampung. Jadi saya awal minta kuliah sama orang tua. Saya bilang orang tua saya petani. Saya bilang yang penting bapak sama ibu ngasih ridho, ngasih doa saya berangkat ke kuliah di Unila. Saya bilang gitu. Jadi waktu itu saya nggak punya mimpi apa-apa lah sebenarnya berangkat ke Bandar Lampung. Udah di sini. Kemudian ya hari ini alhamdulillah Allah nitipin ini gubuk gitu, kemudian Allah nitipin tempat usaha,
kemudian ada nitipin kendaraan juga. Udah punya kendaraan roda Iya. 4 lah ya. Lebih banyak. Jadi apa namanya, kalau saya sih itu aja sudah sangat bersyukur, keluarga alhamdulillah sehat semuanya, udah bersyukur. Jadi kalau dari sisi pengembangan, hari ini saya pengembangan sih pengen buat satu macam seperti teman-teman yang di luar tadi, tempat edukasi secara lebih besar gitu. Jadi jangan sampai kita yang muslim yang madu itu ada dalam Al-Quran, kemudian kebutuhannya Indonesia itu lumayan tinggi tentang madu, tapi ya itu karena kita nggak percaya madu, bukan nggak percaya sih, ini pasti madu palsu gitu. Karena image-nya tadi mau beli madu yang dikhawatirkan palsu asli, palsu asli dulu. Jadi mudah-mudahan kita ingin buat tempat edukasi supaya ini loh madunya, ini lebahnya seperti ini. Kalau mau tanya asli nggak, tanyalah sama lebahnya itu. Baik Mas, ini pertanyaan yang terakhir Mas. Khasiat madu itu sebenarnya seperti apa Mas? Terutama untuk yang dari bahan pancen. Jadi madu itu sangat banyak sekali khasiatnya. Secara umum lebah itu akan menghasilkan 5. Yang pertama cairan madu. Cairan madu seperti ini. Ini cairan madu. Cairan madu ini isinya apa? Isinya nutrisi alam. Di situ ada enzim, di situ ada vitamin, multivitamin. Kemudian di situ ada Fe untuk zat besi tubuh. Kemudian untuk pengobatan itu banyak sekali. Itu di cairan madu. Jadi ketika kita konsumsi madu, jadi nutrisi alam itu langsung jadi energi dalam tubuh kita, langsung jadi obat dalam lambung kita, dalam perut kita. Jadi kalau kita mau memperbaiki diri, perbaiki dari perut. Jadi kalau perutnya bagus, insya Allah tubuhnya bagus. Itu yang pertama, cairan madu. Kemudian yang kedua, di trigona itu ada propolis. Propolis yang tadi modelnya lengket-lengket, propolis itu antibiotik alami. Jadi tubuh kita itu kan sudah ada penjaganya, sel darah putih. Nah dalam madu ini ditambahkanlah itu propolis. Jadi kalau kita lagi letih atau mungkin aktivitas padat atau kondisi kita ngerasa kita drop, kasihlah propolis. Jadi dalam madu juga sudah ada kandungan propolisnya. Jadi lengkap. Itu 2 propolis. Yang ketiga itu ada royal jelly. Royal jelly itu dia kayak sel penyembuh. Jadi dalam royal jelly itu untuk proses penyembuhan dia sangat cepat. Jadi ini banyak sekali digunakan untuk industri kosmetik. Memang royal jelly dalam madu jumlahnya nggak banyak. Kita butuh alat khusus untuk ekstraksi, untuk misahin royal jelly dari yang lain. Itu. Tapi itu untuk regenerasi sel dia cepat sekali. Jadi untuk luka dalam, luka luar itu bagus. Yang keempat itu ada pollen. Pollen itu sebenarnya dari lebah ini dia kebawa dari tungkai-tungkainya itu, kaki-kakinya. Nah, itu dalam sarang madu. Kemudian tungkai-tungkai ini ternyata pollen ini dia kandungan untuk proteinnya tinggi banget. Jadi protein itu menyusun tubuh kita ya. Jadi kalau kita misalnya untuk kesuburan, misalnya ada program untuk hamil, ya, Pak. Itu sangat bagus sekali. Lagi minum syuting Pak. Di pollen. Bentar lagi selesai. Kemudian terakhir itu ada lilin lebah. Lilin lebah itu kalau sarang yang trigona itu sebenarnya agak sedikit yang dia bentuknya. Nah ini biasanya diambil untuk batik, untuk pengrajin, untuk sabun. Itu biasanya digunakan untuk itu. Itu secara manfaatnya. Baik, terima kasih Mas Wahyu sudah banyak penjelasan dan mudah-mudahan semua yang akan disampaikan ini. Ya Pak. Oh iya, Mas, omsetnya Mas Wahyu sampai saat ini berapa nih? Kalau omset ya, saya sih kalau omsetnya ada puluhan juta lah ya. Alhamdulillah puluhan juta lah. Kalau nominal nanti saya tanya sama yang bagian ininya, akuntansinya. Tapi alhamdulillah ya dengan waktu itu sih saya pernah sampai dalam 1 bulan itu lebih dari 3.000-an botol dalam 1 bulan. Jadi kalau 1 botol kira-kira 1 kilo ya puluhan juta lah alhamdulillah. Jadi kalau
kalau madu ini saya ngambilnya adalah yang pertama poinnya ini hasil dari alam yang pertama, yang kedua termasuk produk kesehatan yang dia habis pakai, artinya ketika orang minum madu dia ngerasain khasiat, dia besok akan minum lagi, jadi produk habis pakai ini terus, jadi customernya akan terus. Jadi menurut saya buat teman-teman yang mau belajar untuk pengembangan madu ini peluangnya masih banyak. Oke, makasih banyak. Inilah buat para pemirsa semuanya, banyak sekali yang bisa kita dapatkan penjelasan hari ini dari Mas Wahyu. Mungkin akan ada yang bisa mengikuti jejak langkah Mas Wahyu ini, akan lebih bisa berkembang dalam pengembangan bisnis ke depan di saat era COVID seperti ini. Oke, sahabat BPU, kita akan bertemu lagi dalam program-program yang akan datang.